ini saya tertarik sekali. Apa itu? Acara bentuk seperti ini itu. Ah, Podcast seperti ini kan. ya. Dan sebelum kesini kan saya lihat YouTube, ada podcast seperti ini ya. Kok menarik sekali gitu kan. Terus kita lihat kok banyak yang like, subscribe. Nah ini idenya bagaimana nih Pak Ketua kok bisa membuat podcast ini? Ini idenya. Ini kalau kita tahu nih. Ya ini idenya sebenarnya apa ya? Ya sambil jalan lah. Intinya bagaimana kita melakukan membentuk manajemen media pengadilan negeri Singkawang gitu kan. Jadi kalau saya sendiri selalu mengingat begini, untuk pembangunan zona integritas tidaknya kan ada 7 hal yang harus kita bangun. Ya, ini yang kadang-kadang suka dilupakan. Pertama itu adalah kita harus membangun komitmen bersama pimpinan dan jajarannya. Kedua, kita harus membangun atau memperhatikan 6 area pengungkit zona integritas. Ketiga, kita harus melakukan survei mandiri IKM dan IPK. Keempat, kita harus membuat inovasi terkait pelayanan dan pencegahan korupsi. Kelima, kita harus melakukan kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat atau stakeholder. Keenam, kita melakukan manajemen media untuk memberitakan keberhasilan, kegagalan, prestasi, perubahan-perubahan dari pengadilan. Dan ketujuh, kita melakukan monef berkala. Nah, yang keenam ini yang kadang-kadang kita lupakan karena terlalu sibuk kan, manajemen media. Nah, ini podcast ini kan salah satu bentuk manajemen media kita, memberitakan perubahan-perubahan pengadilan, memberitakan tentang segala sesuatu tentang layanan, juga media untuk melakukan komunikasi dengan pengguna juga. Karena juga banyak pengguna pengadilan Singkawang yang kita undang untuk podcast. Nah, ini juga bentuk komunikasi dengan pengguna. Ini intinya kurang lebih demikian. Nah, orang diundang ke pengadilan kalau masyarakat, misalnya masyarakat Kota Singkawang, tokoh-tokoh masyarakat, tentu saja kan event bagi mereka untuk bisa melihat PN Singkawang, dan event bagi kami untuk menceritakan perubahan-perubahan kami. Nah, kurang lebih kan demikian. Memang saya lihat pertama sangat menarik sekali Pak. Dan sepertinya baru pertama kali mungkin ya di pengadilan tadi. Ya mungkin yang saya kurang tahu, tapi kelihatannya yang pertama ada barangkali ya, termasuk yang pertama itu PN Singkawang yang bikin podcast ya. Ya, ini kalau kita penguatan kita di bidang manajemen media, pertama kita YouTube itu aktif, ada podcast. Kedua, kita juga ada yang mungkin sedikit berbeda, ada PN Singkawang menjawab. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari pengguna masyarakat yang dilayangkan melalui inbox Facebook, melalui YouTube, atau dalam pertemuan stakeholder dengan kami, kita jawab dalam video singkat maksimal 2 menit. Pertanyaan apa saja, mungkin mengenai biaya perkara, prosedur sidang, prosedur pendaftaran, dan lain sebagainya, dengan bahasa yang singkat, padat, tidak panjang-panjang. Idenya demikian. Ini juga suatu bentuk supaya menunjukkan bahwa PN Singkawang itu interaktif dengan masyarakat. Menjawab masalah. Iya, menjawab masyarakat, setiap pertanyaan dijawab, direspon oleh pengadilan. Itu kurang lebih demikian. Mungkin juga ini termasuk, saya belum melihat ada hal yang sama di satker lain, tapi kita coba memulai itu. Nah, ini berkaitan dengan manajemen media dan bagaimana kita membuat inovasi yang berkaitan memberitakan perubahan kami pada masyarakat. Di samping itu kita juga ya memang ada Facebook, ada Instagram, gitu kan, ada website. Istilah kami, kegiatan-kegiatan kami kalau di website kami itu harus update, karena kita menginginkan juga jurnalis, wartawan itu dapat mengambil berita-berita di website kami. Jadi website kami semacam siaran pers bagi kami. Nah, mereka bisa menjadi sumber bahan informasi bagi wartawan untuk kemudian mereka menerbitkannya di medianya wartawan itu. Jadi tidak perlu langsung lihat di website itu kelihatan. Mestinya kan begitu kan? Iya. Nah, jadi website kita ya itulah bentuk siaran persnya pengadilan. Kegiatannya apa? Dan selama ini yang kita pahami adalah wartawan itu menganggapnya, jurnalis itu kadang menganggap kegiatannya pengadilan hanya sidang saja, memutus perkara. Padahal kegiatan pengadilan kan banyak sekali di luar itu kan. Kita ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat dan lain sebagainya. Tapi ya inilah yang perlu kita beritakan kepada masyarakat, dan kita juga bisa mengundang wartawan untuk wartawan bisa memberitakannya. Jadi itu bisa mengubah image ya, image masyarakat wartawan selama ini seperti pengadilan seperti selalu terkait dengan sidang aja. Iya, kan tahunya masyarakat kan sidang saja.
Masyarakat tidak tahu bahwa pengadilan itu banyak punya kegiatan. Bahkan masyarakat juga tidak tahu mungkin layanannya pengadilan apa saja. Benar. Masyarakat kadang tidak tahu kemudahan-kemudahan yang ada di pengadilan kan. Nah, misalnya kita berkaitan dengan perkara permohonan ya, permohonan kalau di Pengadilan Negeri Singkawang kan banyak sekali permohonan, misalnya permohonan perubahan nama, perwalian dan lain sebagainya. Masyarakat Kota Singkawang ini kadang-kadang mungkin merasa segan barangkali ke pengadilan, ya. Kadang-kadang mereka meminta pihak ketiga untuk menguruskan, dalam petik menguruskan misalnya kepada pengadilan. Tentu saja ketika pakai pihak ketiga itu, tentu saja kan biaya akan membengkak. Membengkak karena butuh biaya transportasi dan lain sebagainya barangkali. Nah, dari situlah kemudian misalnya ada pertanyaan, berapa sih biayanya untuk mengajukan permohonan perubahan ganti nama di pengadilan. Nah, kita jawab, kita beritakan kepada mereka melalui media sosial kami, melalui PEN Singkawang menjawab, permohonan ganti nama biayanya cuma Rp141.000 misalnya. Dan itu ternyata dengan adanya video singkat itu di PEN Singkawang menjawab, ternyata banyak diapresiasi oleh masyarakat. Mereka senang nonton. Nah, teman-teman yang tadi juga kita undang untuk podcast, tokoh-tokoh masyarakat yang kita ajak podcast, kita share ke mereka juga menge-share kepada warganya. Nah, kurang lebih demikian. Jadi masyarakat jadi tahu, oh ternyata PEN Singkawang atau mengajukan permohonan ke PEN Singkawang perubahan nama, prosedurnya gampang, mudah, sederhana, biayanya pun murah. Nah, ini kan perlu diketahui oleh masyarakat. Image masyarakat pun, oh ternyata semuanya gampang, oh ternyata dulu saya mungkin mahal bukan untuk pengadilan itu kan begitu kan. Kurang lebih demikian. Memang luar biasa sekali nih Ketua yang Singkawang ini membuat terobosan inovasi. Kita sedikit-sedikit lah ya, kita sedikit-sedikit. Semua pengadilan saya kira luar biasa semua, nggak ada yang tidak, karena tinggal bagaimana kita mengeksplor kelebihan pengadilan masing-masing. Nah, kurang lebih begitu. Enggak Pak, Ketua bisa memberikan motivasi pada kita semuanya untuk bisa lebih mengeksplor lagi kelebihan kita ke masyarakat. Iya, ya kita tunjukkan kelebihan kita pada masyarakat, kita beritakan, terutama sebenarnya di internal kita ya, bagaimana kita itu membangun inisiatif. Kalau menurut saya, yang kadang sulit di kita kan inisiatif kita ini kurang tinggi gitu ya. Mestinya semua pegawai negeri atau semua orang itu punya inisiatif yang tinggi, jangan takut salah. Jadi dengan ada inisiatif itu pasti nanti orang akan melakukan inovasi, melakukan kreasi dan lain sebagainya. Itulah yang kita harus lakukan. Jadi mas sebenarnya orang itu punya inisiatif Pak sebenarnya. Mungkin ya karena perlu dorongan itu aja. Perlu dorongan ya. Perlu kita kasih kesempatan. Sama peluang gitu kan. Kasih kepercayaan lah ya. Kepercayaan juga. Ya mungkin kalau resepnya Pak Mas Hendri, Pak Ketua ini adalah, Ketua juga jadi panutan. Katanya Ki Hajar Dewantoro kan, apa itu ya? Tutwuri Handayani. Dari belakang mendorong. Ya. Terus Ing Madyo Mangin Karso di tengah itu bekerja bersama mungkin ya. Nah, kemudian kalau di depan itu Madyo Mangin Karso, Ing Arso Tungtulodo. Ing Arso Sungtulodo. Ini karena yang Mas Hendri ini yang asalnya dari Jogja kan. Lama di luar Jawa jadi lupa Jawa nih. Ing Arso Sungtulodo di depan memberi contoh. Nah, dengan begitu saya kira mestinya orang itu tidak takut untuk berkreasi, semua orang terdorong ya. Kan kurang lebih demikian. Dan tidak ada yang salah dengan kreativitas, tidak ada yang salah berkaitan dengan inisiatif ya, karena itu bukan pasal-pasal mati ya, yang sudah pasti harus A harus B kan. Yang tidak melanggar norma-norma gitu. Ya, kurang lebih norma kesusilaan dan ketertiban umum, ini udah bahasa hukum kan. Kayak gitu. Memang berbeda sekali nih Pak Singkawang ini ya. Ya kita banyak sekali terobosan-terobosan yang mungkin pengadilan negeri yang lain bisa mengikuti. Ya, seperti ini podcast ini kan tentu saja juga sangat bagus sekali tuh Pak, kegiatan seperti ini. Makanya saya kesini salah satunya seperti itu, melihat bagaimana sih podcastnya, kemudian kru-krunya itu bagaimana, berapa jumlah harus dipersiapkan. Nah itu kan perlu kita curi ilmu-ilmunya dari sini. Ya kuncinya itu membangun inisiatif, membangun inisiatif, membangun kreativitas. Ya kita selalu berusaha selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam arti pelayanan kami bikin lebih sederhana, lebih cepat, lebih murah, ya kan? Dan bagaimana kita
mendekatkan akses pelayanan pengadilan kepada masyarakat. Makanya banyak inovasi yang langsung ya, kalau di PN Bengkayang kan tadi ada edukasi keliling ya, pengadilan keliling. Kalau kami ada sayap emas yang intinya kurang lebih sama. Ini mendekatkan kepada masyarakat, mempermudah masyarakat. Nah, kemudian di samping itu tadi clue-nya membangun zona integritas 7 hal tadi kan. Soal yang sering dilupakan yaitu biasanya membangun zona integritas hanya membangun 6 area pengungkit kan. 1 manajemen perubahan, 2 tata laksana, 3 SDM, 4 akuntabilitas, pengawasan dan peningkatan pelayanan publik. Biasanya kita lupa dengan manajemen media. Kita lupa dengan kegiatan yang berkaitan dengan stakeholder. Nah, itulah. Benar, Pak. Kadang-kadang malah kita lupa membuat inovasi. Dan itu kunci penting ketika kita membangun WBK WBBM. Clue-nya demikian. Jadi kalau dari Pengadilan Singkawang ini untuk WBBM, apakah sama persiapan seperti WBK atau ada yang berbeda nih? Sebenarnya persiapannya sama saja. Cuma kita karena kalau WBK ini kalau dari segi penilaiannya ini lebih kepada pemenuhan area-area, yaitu area manajemen perubahan, tata laksana, SDM, akuntabilitas dan pengawasan. Kemudian kalau untuk WBBM ditambah dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi ketika kita bicara peningkatan kualitas pelayanan publik, ya inovasi kami ini kita tingkatkan, kita tambah bagaimana membuat pelayanan publik menjadi lebih berkualitas dalam arti lebih sederhana, lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Nah, inovasi kita tahun ini temanya itu. Jadi kalau tahun lalu banyak inovasi kita yang justru sifatnya pakai teknologi informasi, ya informasi 4.0 istilahnya kan. Tapi ketika tahun ini malah kita menjawab kebutuhan lokal masyarakat Singkawang yang juga banyak yang belum familiar dengan teknologi, maka tahun 2021 ini banyak inovasi kami justru melibatkan atau mengedepankan sentuhan manusia. Nah, kan sentuhannya gitu. Itu ya, sentuhannya. Iya, sentuhannya kan. Nah, istilahnya kami ya human to human, ya manusia ke manusia. Makanya justru ada pertemuan langsung, ada pertemuan, ada kita pelayanan mendatangi pengguna, ya kan. Ini kalau pakai teknologi 4.0 kan nggak ada pertemuan demikian, tapi kita malah melakukan itu. Tapi dengan tentu saja kita imbangi dengan adanya resiko mitigasi integritas. Karena dengan adanya pertemuan tentu saja ada resiko integritas di situ. Dan itulah kita ada mitigasinya, kita ada inovasi juga di situ. Kurang lebih demikian lah PN Singkawang. Karena jangan sampai kita malah berlebihan nanti dengan yang masyarakat itu kan, dan mengganggu integritas kita, mengganggu kemandirian kita, itu yang kita jaga juga. Iya, kemandirian ya. Iya. Kemandirian, imparsialitas. Misi Mahkamah Agung ini. Nilai-nilai nilai-nilai utama Badan Peradilan ya kan ada kemandirian, ada apa lagi itu ya, semacam-macam lah ya. Dan lain sebagainya. Tapi itu kita jaga. Benar, Pak. Yang penting niat kita baik itu kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengenalkan kebaikan pengadilan kepada masyarakat. Nah, itu yang kurang, yang selama ini kurang kan. Kita kadang-kadang merasa baik, tapi masyarakat tidak tahu. Kita sudah membangun habis-habisan pengadilan atau satuan kerja kita baik, mekanismenya baik, prosedurnya baik, tidak ada pemberian tip atau tidak ada gratifikasi. Tapi kan masyarakat tidak tahu. Tidak tahu ya. Nah, jadi kita berbuat, kita bekerja juga harus kita kabarkan pada masyarakat. Memberikan positif pada kita kan. Inilah pembangunan zona integritas begitu. Kalau kita kan dulu karena basicnya hakim yudikatif, kita tidak boleh ngomong apa-apa kan. Pokoknya kita kerja diam, kan? Silent corps. Tapi rupa-rupanya dengan pembangunan zona integritas kita harus ngomong, oh kita baik gitu kan. Kita sudah berbeda kalau memang dulu ada yang jelek ya. Kurang lebih demikian. Kita kabarkan pada masyarakat. Ya itu ternyata clue-nya juga pentingnya dalam pembangunan zona integritas supaya kita berhasil, dalam arti berhasil memperoleh pengakuan WBK atau WBBM. Kalau WBK ini ya sudah, sebenarnya kita sejatinya kita sudah WBK, sudah WBBM. Tapi kita butuh pengakuannya saja kan. Dan ketika ada pengakuan itu butuh indikator itu. Tapi yang jelas program ini bagus sekali Pak Ketua. Jadi sebetulnya bukan semata-mata predikat saja yang kita raih kan. Tapi memang program BPK itu memang sejatinya harus kita lakukan. Gitu. Sejatinya memang seperti itulah peradilan seperti itu. Iya, ya kita harus
dengan adanya kalau saya begini, akreditasi itu juga sama dengan zona integritas kalau bagi saya sama itu karena berkaitan dengan tata kelola kan, tata kelola internal pengadilan, berkaitan dengan service delivery, semuanya sama gitu kan, cuma siapa yang menilai, siapa yang punya program, ya kan. Nah kalau saya sendiri ya ini selalu kita tingkatkan karena standar penilaian WBK sendiri walaupun kalau dalam ketentuan Permenpan ini misalnya nilai untuk memperoleh predikat WBK minimal 75, WBBM 85. Tetapi ternyata ketika penilaian kan tidak sesaklek itu ya karena ternyata mereka tim penilai Kemenpan ini punya standar nilai sendiri dan tiap tahun itu akan berubah. Tiap tahun itu karena semua satuan kerja makin baik, nilainya atau standarnya juga makin tinggi. Standar inovasi yang dianggap baik oleh Kemenpan juga semakin beda, semakin ya kita belum tahu nanti kayak apa, tapi semakin kelihatannya semakin hari semakin maju, semakin tinggi standarnya. Tapi saya yakin kita semua bisa menuju ke situ arah situ, ya. Pasti. Ya. Saya kira kalau pengadilan kita semua bisa menuju ke WBK, WBBM, ya kan. Kita sudah sangat berbeda sekali ya dengan dalam dari segi tata kelola kan kita berbeda sekali dengan mungkin berpuluh tahun yang lalu kan. Kita sama-sama jadi hakim mulai CPNS 2001 ya. 2001. Nah, pasti akan berbeda dulu dengan sekarang kan beda sekali pengadilan kan. Sangat-sangat jauh berbeda dalam segi budaya kerjanya, pola pikirnya, sarana prasarananya, ya kan? Mekanisme kerjanya beda semua sudah. Berarti kita 2001 Desember Pak Arto. Desember 2001 kita. Itu angkatan kita ya. Iya. Nah, mungkin begitu ada lagi kira-kira. Cukup aja. Cukup ya. Saya kira cukup kita diskusinya bincang-bincang. Puas sekali dengan apa yang Pak Ketua berikan ini. Ya kita diskusi bincang-bincang kan. Ya, terima kasih masukan-masukannya dari PN Bengkayang, teman-teman Bengkayang yang hari ini berkunjung ke PN Singkawang. PN Singkawang mengapresiasi dan senang sekali mudah-mudahan diskusi-diskusi bisa berlanjut dan kita bisa saling mendukung untuk PN Singkawang WBBM ya, PN Bengkayang WBK. Amin. Oke ya. Salam.